Bayangkan, seorang tokoh agama yang setiap hari berdiri di mimbar, mengajarkan kebaikan, tapi lidahnya lebih tajam dari belati, dan hatinya lebih busuk dari tumpukan sampah di belakang masjid. Namanya Pak Haji, dihormati, dipuji, dielu-elukan, tapi siapa sangka, dari mulutnya keluar hinaan yang paling kejam, paling menusuk, kepada seorang janda tua yang sedang mengandung, tanpa suami, tanpa daya. Suara lebih naik, penuh kemarahan dan tekanan. Perempuan itu adalah sampah masyarakat. Begitu kata Pak Haji, di hadapan jamaah, di dalam rumah Allah, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Tapi malam itu, langit kampung berubah muram, dan saat pagi datang, azab pun turun. Di depan masjid yang megah, di antara tumpukan sisa makanan dan tong-tong busuk, seekor belatung putih raksasa muncul, dengan wajah yang sangat dikenal. Wajah Pak Haji. Jeda napas. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa Bu Ijah sebenarnya? Dan kenapa azab itu begitu kejam, begitu menjijikan, tapi sangat adil? Bagaimana menurut kalian? Apa yang seharusnya kita lakukan apabila di lingkungan tempat tinggal kita ada orang seperti Pak Haji? Dan apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel. Mudah sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Pagi di kampung Banyuragi selalu dimulai dengan suara azan subuh yang mengalun dari Masjid Al-Muhajirin. Masjid itu megah, berdiri tepat di tengah kampung, dengan menara menjulang dan marmer putih mengkilat. Di dalamnya, seorang pria paruh baya bersorban berdiri di barisan depan. Namanya Pak Haji. Pak Haji bukan orang sembarangan. Dia dihormati bukan hanya karena sudah naik haji, tapi karena dianggap sebagai guru agama yang paling senior di kampung. Tiap khutbah Jumat, jamaah selalu penuh. Warga berebut salaman. Anak-anak pun disuruh mencium tangannya setiap habis pengajian. Ibu-ibu menyebut namanya dengan penuh rasa kagum, dan para pemuda tak berani menatap matanya terlalu lama. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang tak banyak orang tahu. Pak Haji menyimpan kesombongan yang dalam. Dia merasa dirinya paling benar, paling suci, paling layak bicara atas nama Allah. Siapapun yang tak sejalan dengannya, langsung dicap sesat atau minim ilmu. Beberapa takmir muda sempat mencoba mengusulkan perubahan kecil pada kegiatan masjid, seperti memperbanyak kajian remaja atau menambah program sosial. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Pak Haji. Bahkan, salah satu dari mereka pernah dipermalukan di depan umum karena dianggap lancang membantah. Masjid ini bukan tempat coba-coba, kata Pak Haji dengan lantang dalam rapat. Kalau belum punya jenggot, jangan sok memberi masukan. Kata-katanya tajam, tapi dibungkus dengan senyum yang licin. Dan anehnya, warga tetap membelanya. Mungkin karena mereka terlalu takut, atau karena sudah terbiasa ditundukkan oleh auranya yang tampak religius. Di balik sikapnya yang seolah santun, Pak Haji menyimpan kebiasaan buruk. Ia sering membicarakan aib orang lain di balik mimbar. Dalam setiap ceramahnya, dia menyelipkan sindiran kepada orang-orang yang dianggap tidak layak berada di sekitar masjid. Ia menyebut anak pang sebagai sampah, wanita yang dandan sebagai fitnah dunia, dan tukang sayur perempuan sebagai perempuan hina yang tak tahu tempat. Bahkan di rumahnya, yang berada persis di samping masjid, ia sering marah-marah kepada istri dan pembantunya. Tapi saat azan berkumandang, dia langsung berubah. Wajahnya mendadak sejuk, bicaranya lembut, dan suaranya penuh hikmah. Orang-orang tak tahu, yang mereka lihat hanyalah topeng kesalehan yang rapi. Suatu hari, seorang pemuda bernama Rino, salah satu takmir muda yang pernah dimarahi,
mendatangi rumah Pak Haji untuk menyampaikan undangan rapat takmir. Dengan sopan, dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tapi dari balik tirai jendela, Pak Haji hanya melirik dengan wajah sinis. Tanpa membuka pintu, dia berteriak, "Sudah-sudah, tak usah ngajak rapat. Kalian cuma anak-anak kemarin sore yang belum paham agama." Rino hanya bisa menunduk. Tapi di dalam hatinya, muncul benih keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah orang yang setiap hari mengajarkan kebaikan bisa seangkuh itu? Di malam hari, Pak Haji biasa duduk di teras rumah sambil memandangi masjid yang terang benderang. Matanya tajam memperhatikan siapa saja yang masuk dan keluar. Ia memperhatikan perempuan yang datang telat, pria-pria muda yang tidak memakai baju koko, bahkan mencatat siapa yang tidak ikut salat berjamaah. Semua dianggap cacat di matanya. Namun, satu hal belum pernah ia duga, bahwa semua catatan buruk yang dia buat akan kembali padanya. Dan ketika azab itu turun, tidak akan ada topeng kesalehan yang bisa menyelamatkan dirinya. Suatu sore menjelang maghrib, saat awan kelabu menggantung rendah di langit kampung Banyuragi, datanglah seorang perempuan tua berjalan tertatih menuju pelataran masjid. Langkahnya gontai, jilbab lusuh menutupi sebagian wajahnya, dan perutnya tampak besar seperti orang yang tengah hamil tua. Warga yang melihatnya langsung berbisik-bisik, "Itu nenek siapa? Kok perutnya gitu?" "Janda tua," katanya. "Gak jelas dari mana asalnya." Bu Ijah, begitu nama perempuan itu, duduk pelan di bawah pohon mangga di dekat tong sampah masjid. Ia tidak minta apa-apa. Ia hanya diam menunduk, sesekali mengelus perutnya yang membuncit. Tak ada suami, tak ada keluarga. Hanya sepasang sandal jepit dan bungkusan plastik kecil berisi air mineral serta nasi bungkus yang sudah dingin. Beberapa anak kecil yang hendak masuk masjid memandangnya dengan rasa takut dan geli. "Bu, itu nenek hamil? Tapi kok tua?" "Udah, Nak, jangan deket-deket. Nanti dimarahi Pak Haji." Dan benar saja, tidak lama kemudian, Pak Haji keluar dari dalam masjid sambil membawa tasbih dan sorban putih. Wajahnya langsung berubah ketika melihat Bu Ijah duduk di pelataran. Dengan nada tinggi, ia bertanya keras, "Hei, kamu ini siapa? Ngapain duduk di sini? Ini bukan tempat orang semacam kamu." Bu Ijah menunduk. "Maaf, Pak, saya hanya ingin istirahat sebentar. Saya capek, sudah 2 hari jalan kaki." Pak Haji mendengus. Ia memandangi perut Bu Ijah dengan sorot jijik. "Capek? Mau ngemis di masjid ya? Hamil tapi gak ada suami. Malu gak kamu?" Warga yang melihat kejadian itu terdiam. Beberapa orang tua yang biasanya membela Pak Haji mulai saling tatap. Tapi tak ada satupun yang berani melawan. Karena sejak dulu, siapapun yang membantah ucapan Pak Haji akan dikucilkan secara perlahan. Ibu-ibu pengajian yang duduk di serambi masjid hanya mencibir. "Perempuan gak tahu malu. Ini MAH pasti dulu pelacur. Bu, pantes jadi hamil di jalan. Lihat tuh, perutnya. Jijik banget." Ada satu ibu muda bernama Mbak Marni yang sempat iba. Ia hendak memberikan minuman kepada Bu Ijah. Tapi belum sempat tangan itu sampai, Pak Haji menepis dengan tasbihnya. "Kalau kamu mau bantu perempuan kayak gitu, silakan. Tapi jangan bawa najis ke masjid ini." Malam itu, hujan turun dengan deras. Bu Ijah tidak diizinkan tidur di teras masjid. Ia berlindung di bawah terpal bekas yang sudah robek, beralaskan kardus yang lembab, tepat di samping tong sampah tempat sisa makanan takjil dibuang. Bau menyengat menyelimuti tempat itu, tapi tidak sebusuk hinaan yang baru saja ia terima. Di dalam masjid, Pak Haji memimpin salat Isya dengan lantang. Suaranya bergema di antara tiang dan lampu gantung. Seolah tak terjadi apa-apa. Seolah tak ada janda tua yang sedang menggigil dan menangis tak bersuara hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Keesokan paginya, beberapa pemuda yang bersih-bersih masjid menemukan sisa nasi Bu Ijah yang basah dan mulai berjamur. Tanpa pikir panjang, mereka buang ke tempat sampah. Dan saat melihat Bu Ijah masih duduk lemas di dekat situ,
Salah satu dari mereka bahkan menyiramkan air bekas pel lantai ke tanah di dekatnya. "Pergi, Bu. Ini tempat ibadah, bukan tempat gelandangan." Bu Ijah hanya bisa menatap kosong. Mulutnya bergerak pelan membaca istighfar. Ia tak melawan. Ia tak membentak. Tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Beberapa warga mulai menganggap kehadiran Bu Ijah membawa sial. Ada yang motornya mogok di depan masjid. Ada yang anaknya jatuh di halaman. Semuanya dikaitkan dengan Noda yang duduk setiap hari di pelataran masjid. Pak Haji semakin berapi-api dalam ceramahnya. Ia berkata di mimbar, "Masjid kita sedang diuji. Kita sedang didatangi makhluk yang mencemari kesucian. Jangan beri tempat pada sampah masyarakat, apalagi yang tak tahu malu." Warga tepuk tangan. Bahkan ada yang tak sadar bersorak, "Allahu Akbar." "Setuju, Pak Haji." Bu Ijah yang duduk di luar mendengar semuanya. Ia tidak menangis lagi. Tapi malam itu, ia berbicara sendiri. Suaranya lirih seperti angin. "Ya Allah, jika mereka menilaiku dari rupa, maka Engkau yang menilai dari hati." Tak ada yang tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Pak Haji akan kembali padanya. Tak ada yang menyangka bahwa keangkuhan yang mereka anggap nasihat akan menjadi sebab turunnya azab. Kampung ini belum tahu bahwa siksa itu bisa datang bukan karena maksiat, tapi karena menghina mereka yang sedang diuji. Dan azab itu sudah di depan mata. Hari Jumat datang dengan langit mendung. Sejak pagi, warga Banyuragi sudah bersiap menuju Masjid Al-Muhajirin. Ibu-ibu sibuk menyiapkan kue untuk konsumsi jamaah. Anak-anak muda mengepel lantai masjid hingga mengkilap. Semua tampak bersemangat. Bukan karena ingin salah semata, tapi karena hari itu, Pak Haji akan menyampaikan khutbah Jumat yang katanya akan membuka aib baru. Jam 11 siang, masjid sudah penuh. Laki-laki tua, pemuda tanggung, hingga anak-anak bersarung memenuhi saf demi saf. Udara panas, tapi mereka tetap bertahan, karena ingin mendengar ceramah yang paling keras dari sang tokoh panutan. Pak Haji menaiki mimbar dengan wajah dingin dan dada membusung. Tangannya menggenggam kertas, namun pandangannya terus menatap keluar ke arah pelataran masjid. Di sana, duduk seorang perempuan tua yang perutnya semakin membuncit, wajahnya pucat, dan matanya cekung karena kurang tidur dan kelaparan. Khutbah pun dimulai. "Jamaah sekalian, kita hidup di zaman fitnah, di mana perempuan tua bisa mengandung tanpa suami. Ini bukan ujian, ini adalah kemaksiatan yang nyata. Di depan mata kita, di halaman masjid." Beberapa jamaah saling pandang. Wajah mereka mulai tegang. Suasana menjadi panas. Kalimat demi kalimat dari Pak Haji bukan lagi nasihat, tapi hinaan terbuka. Apakah kita akan diam? Membiarkan pelacur tua berkeliaran, menyebarkan bau busuk dan aib ke halaman rumah Allah? Dia tidak layak ada di sini. Dia najis. Semua menoleh ke arah pelataran masjid. Bu Ijah sedang mencoba berdiri. Kakinya gemetar. Matanya menatap langsung ke arah mimbar. Tidak ada air mata. Hanya sorot luka yang membeku. Tapi sebelum ia bisa berjalan pergi, seorang pemuda tiba-tiba melempar kulit pisang ke arah tong sampah dekat tempat Bu Ijah duduk. Seketika, disusul lemparan-lemparan kecil dari anak-anak yang merasa mendapat pembenaran. "Pergi sana, pelacur tua." Nenek hamil jadi bahan azab. Semua itu terjadi saat khutbah masih berlangsung. Tapi Pak Haji tidak menghentikan mereka. Ia malah tersenyum. Itulah yang terjadi jika kita membiarkan sampah berserakan. Bau busuknya menyebar. Bahkan ada yang membelanya. Naudzubillah. Seketika, seorang pemuda dari saf belakang berdiri. Namanya Yayan. Ia adalah anak dari almarhum Pak Soleh, mantan takmir masjid yang dikenal santun. Suaranya menggema. "Pak Haji, berhenti. Ini bukan khutbah. Ini caci maki." Seluruh jamaah terdiam. Wajah-wajah mereka berubah tegang. Ada yang mulai gerah, ada yang bingung. Tapi Pak Haji dengan wajah datar menjawab, "Kau siapa?
berani membantah khutbah. Yayan maju ke depan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu ini bukan ajaran agama. Sejak kapan kita diajarkan menghardik orang yang sedang susah? Pak Haji tertawa kecil. Kalau kamu membelanya, berarti kamu juga najis. Keluar dari masjid ini sekarang. Dengan suara pelan tapi pasti, Yayan menjawab, yang najis itu bukan mereka yang diuji, tapi mereka yang merasa paling suci. Detik itu juga, beberapa orang mulai gelisah. Bisik-bisik makin ramai. Beberapa pemuda masjid yang selama ini diam, kini mulai berpihak pada Yayan. Tapi yang lebih mencengangkan, ada seorang wanita tua berselendang hijau, Bu Jumi, yang tiba-tiba berdiri dan berkata, Pak Haji, saya tahu siapa Bu Ijah. Dia bukan pelacur. Dia adalah janda dari seorang kiai besar di daerah sebelah. Suaminya meninggal karena kecelakaan saat berdakwah. Ia hamil anak terakhir, tapi dituduh macam-macam. Dia terusir dari desanya karena fitnah, dan datang ke sini untuk mencari tempat ibadah. Masjid mendadak hening. Pak Haji tampak kaget, tapi wajahnya kembali kaku, menutupi rasa gentar yang mulai menyelinap. Wanita seperti itu tetap tidak layak berada di masjid ini, teriaknya. Saya yang bertanggung jawab atas kesucian tempat ini. Saya yang paling tahu mana yang halal dan haram. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Seorang ibu-ibu berlari masuk sambil berteriak, Bu Ijah pingsan! Bu Ijah pingsan! Semua orang keluar. Di sana, tubuh Bu Ijah tergeletak di samping tong sampah. Perutnya keras seperti batu. Wajahnya pucat, tapi bibirnya masih bergerak lirih. Beberapa orang mencoba membantu, tapi Pak Haji hanya berdiri kaku. Ia tidak bergerak sedikit pun, hanya memandangi tubuh itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bu Ijah dilarikan ke rumah bidan dengan motor warga. Beberapa ibu-ibu yang tadinya mencibir, kini mulai merasa bersalah. Namun tak satu pun dari mereka berani mengaku. Semua mata masih menunggu bagaimana akhir dari drama ini. Tapi mereka tak tahu drama ini bukan lagi tentang Bu Ijah. Ini adalah awal dari kehancuran Pak Haji. Dan langit mulai menyimpan amarah. Malam Jumat itu datang dengan keheningan yang mencekam. Langit kampung Banyuragi gelap gulita tanpa bintang. Angin bertiup lambat, membawa aroma tak sedap dari arah tong sampah masjid yang biasanya dibiarkan menumpuk. Tapi malam itu, baunya jauh lebih menusuk dari biasanya. Seperti daging busuk yang bercampur darah basi. Pak Haji sedang sendirian di ruang imam masjid, merenung di atas sajadah panjang. Ia merasa resah, tapi gengsi untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Hinaan terhadap Bu Ijah tadi siang belum sempat ia pikir ulang. Ia justru sibuk mengulang-ulang isi khutbah yang menurutnya sudah sangat sempurna. Ia baru saja hendak berzikir, ketika suara aneh terdengar dari arah luar. Krek, krek. Bukan suara angin, tapi seperti sesuatu yang berat diseret di atas lantai keramik. Pak Haji menghentikan zikir. Ia bangkit dan membuka sedikit pintu. Gelap, tak ada apa-apa. Namun begitu ia melangkah keluar, bau busuk yang tadi datang dari arah tong sampah tiba-tiba menyergap keras ke hidungnya. Ia terbatuk-batuk. Dari kejauhan, samar-samar, ia melihat sesuatu yang bergerak di dekat tong sampah itu. Seperti gumpalan besar berwarna putih, menjalar perlahan melata di lantai masjid menuju arah mimbarnya. Pak Haji menyipitkan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Cahaya lampu teras masjid yang redup memperlihatkan bentuk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor belatung putih raksasa. Bentuknya menjijikkan. Tubuhnya menggembung, dipenuhi lendir bening yang menetes ke lantai. Ukurannya hampir sebesar seekor kambing, dengan gerakan lambat tapi pasti. Suara gesekannya memekakan telinga, seperti benda basah yang diseret di atas kaca. Pak Haji memundurkan tubuhnya, tapi kaki-kakinya terasa berat, tidak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Matanya tak bisa lepas dari makhluk menjijikan yang kini mendekat ke arah sajadah tempat ia berdiri tadi. Dari dalam tubuh belatung itu, seperti ada yang bergerak. Seperti tan, dan kemudian wajah.
Wajah Bu Ijah, matanya menatap lurus, mulutnya terbuka. Tapi bukan suara manusia yang keluar. Mereka yang menghina akan dilumat oleh yang paling hina. Suara itu seperti berasal dari dalam perut. Gema aneh, seperti suara dari liang kubur. Pak Haji akhirnya berhasil mundur. Ia berlari keluar masjid sambil terhuyung. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Tapi begitu sampai di halaman, langkahnya terhenti. Belatung putih raksasa itu bukan satu-satunya. Ada 3 lainnya. 1 merayap di dekat sumur masjid. 1 di belakang tempat wudhu. Dan 1 lagi sudah berada di atas mimbar. Semua belatung itu seperti berasal dari tempat yang sama. Tong sampah masjid, tempat sisa makanan, puntung rokok, plastik bekas, dan nasi bungkus Bu Ijah dibuang seminggu lalu. Warga mulai berdatangan. Mereka mendengar teriakan Pak Haji dan keluar rumah. Tapi begitu melihat pemandangan itu, jerit histeris pecah di mana-mana. Astagfirullah. Ya Allah, itu apaan? Belatung. Belatung raksasa. Sebagian ada yang langsung lari tunggang langgang. Tapi ada juga yang hanya bisa berdiri gemetaran, mematung. Tapi yang paling mengerikan adalah semua belatung itu bergerak ke arah yang sama, menuju Pak Haji. Ia berlari ke arah halaman rumah warga. Tapi tanah di bawahnya tiba-tiba licin, seperti dilumuri lendir. Ia terpeleset, kepalanya membentur batu. Darah mengucur dari pelipisnya. Ia menatap ke langit yang masih hitam legam. Napasnya tersengal, matanya berkunang. Dan dari balik kabut lendir, tubuh belatung paling besar kini mengangkat bagian depannya. Dari ujung tubuhnya yang menggembung, sesuatu mulai tumbuh. 2 tangan, 2 kaki, dan kemudian tubuh manusia. Tubuh itu menggelepar, lalu jatuh menindih tubuh Pak Haji. Teriakan mengguncang malam itu. Tapi bukan dari mulut Pak Haji. Dari tubuh yang berubah tadi, terdengar suara seperti tangisan bayi. Teriakan bayi yang nyaring di dalam tubuh belatung. Warga yang menyaksikan hanya bisa menjerit. Beberapa pingsan. Anak-anak berlarian histeris. Dan Pak Haji tubuhnya mulai menggeliat aneh. Tangannya berkedut. Wajahnya berubah pucat. Dari pori-pori wajah dan kulitnya, muncul cairan putih pekat. Urat-urat tubuhnya membesar. Matanya melotot. Dan di hadapan semua warga, tubuh Pak Haji mulai berubah. Dagingnya mengelupas, kulitnya pecah-pecah, dan dari celah luka-lukanya muncul belatung-belatung kecil. Ia menggeliat menjerit dan perlahan, seluruh tubuhnya berubah menjadi satu makhluk besar menjijikan, seekor belatung putih raksasa. Azab itu turun di hadapan semua jamaah. Di halaman masjid yang dahulu digunakan untuk mengusir seorang janda tua hamil yang tak berdosa. Dan sejak malam itu, kampung Banyuragi tak pernah tidur nyenyak. Malam itu masih gelap ketika jeritan warga Banyuragi memecah kesunyian. Beberapa pemuda masjid yang tadinya mendewakan Pak Haji hanya bisa berlutut, menyaksikan tubuh manusia yang mereka hormati menjelma menjadi belatung raksasa. Warga yang tak sanggup melihat pemandangan menjijikan itu kabur dari pelataran masjid. Sebagian lagi muntah-muntah karena bau busuk yang semakin tajam, menyengat sampai ke sumur-sumur tetangga. Tapi keanehan tak berhenti di sana. Saat fajar mulai menyingsing, warga menemukan bahwa belatung putih raksasa itu lenyap. Tidak ada satupun jejak tubuh Pak Haji yang tersisa. Hanya lendir tebal berlumpur memenuhi halaman masjid, menyebar sampai ke pagar. Sajadah dan tongkat khutbah Pak Haji pun basah oleh cairan lengket seperti muntahan. Warga panik, tapi tak ada yang berani bertanya lantang. Semua saling diam. Hanya bisik-bisik dari satu telinga ke telinga lainnya. Tidak ada yang mau mengakui bahwa malam sebelumnya, mereka melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Namun teror tidak berhenti. Keesokan harinya, satu persatu warga mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di masjid, tapi masjidnya tidak lagi bersih. Di dalamnya penuh dengan sampah. Lalat-lalat besar beterbangan, dan dari lubang mimbar keluar cairan putih kental. Di mimpi itu, mereka melihat Pak Haji berdiri di atas mimbar, tapi tubuhnya sudah bukan manusia.
Wajahnya membusuk, dipenuhi luka, dan matanya keluar dari rongga. Dari mulutnya meluncur suara, "Kalian semua pengecut. Kalian membiarkan aku sendiri. Kini kalian akan ikut busuk bersamaku." Setiap warga yang terbangun dari mimpi itu langsung berkeringat dingin. Mulut mereka bau busuk, seolah benar-benar memakan bangkai dalam tidur. Lidah mereka membiru. Bahkan beberapa di antaranya demam tinggi selama 3 hari. Warga mulai saling curiga. Ibu-ibu bergosip di warung. "Apa kita semua sedang dikutuk, Bu? Saya mimpi belatung merayap ke perut saya. Terus saya muntah telur-telur kecil." Rumah duka pun tak tenang. Keluarga Pak Haji, terutama istrinya Bu Hajah, menangis dan berteriak-teriak histeris saat melihat seisi kamar Pak Haji penuh dengan belatung kecil di bawah tempat tidurnya. Seisi lemari penuh lalat mati. Bantalnya basah dengan lendir putih dan berbau bangkai. Semakin hari, teror mulai menjalar ke liang kubur. Di malam keempat, kuburan lama di dekat masjid terdengar bergetar. Beberapa pemuda yang berjaga malam mengaku melihat tanah pemakaman naik turun sendiri, seperti ada yang mendorong dari bawah. Dari lubang salah satu makam tua yang sudah reyot, keluar tangan hitam yang membusuk. Beberapa warga lari sambil teriak, "Mayat bangkit! Astagfirullah!" Pagi harinya, warga menemukan salah satu makam itu sudah terbongkar sebagian. Batu nisannya patah, tapi tak ditemukan jenazah di dalamnya. Hanya sarung lusuh yang menyisakan inisial nama, S.A. Haji. Itu adalah makam Sahdan, warga lama yang dulu pernah ribut besar dengan Pak Haji karena urusan tanah wakaf masjid. Sahdan dulu dituduh mencuri dana pembangunan menara masjid, lalu diusir dari kampung hingga meninggal dalam keadaan miskin. Warga mulai menghubungkan bahwa kutukan ini bukan hanya karena hinaan terhadap Bu Ijah, tapi juga karena dosa-dosa masa lalu Pak Haji yang telah lama ditutup-tutupi. Ketua RT mulai didesak untuk memanggil ustadz dari kampung sebelah untuk rukyah massal. Namun anehnya, setiap ustadz yang dihubungi menolak datang ke Banyuragi. "Aku tak bisa. Kampung kalian sedang dikurung oleh kabut jin," kata salah satu ustadz saat ditelepon warga. "Aku mimpi aneh setiap kali kalian menelepon. Aku melihat masjid kalian berubah menjadi sarang belatung." Warga semakin panik. Beberapa mulai membakar dupa di halaman rumah. Ada juga yang meletakkan garam di sudut pintu. Tapi semua itu sia-sia. Mayat kedua ditemukan bangkit. Adalah Mak Inem, seorang nenek yang dikenal suka mencaci Bu Ijah. Ia ditemukan pagi-pagi duduk di depan rumahnya, kaku, dengan mata membelalak, tapi tubuhnya dingin dan membusuk. Anehnya, jasadnya tetap duduk tegak selama 3 hari, tak bisa dibaringkan meski sudah dicoba pakai tenaga 5 orang. Dari mulutnya menetes lendir putih. Malam itu, seorang warga melihat Mak Inem berdiri dan berjalan ke arah masjid. Tapi saat dikejar, tubuh itu menghilang di balik tumpukan sampah. Satu persatu warga yang pernah ikut mengusir Bu Ijah mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat bayangan belatung saat menatap cermin. Ada yang mendengar suara tangis bayi di dalam lemari. Bahkan ada yang tiba-tiba menggigil saat mencium bau busuk di tengah siang bolong. Dan setiap teror yang datang selalu berakhir di depan masjid. Tepat di tong sampah tempat Bu Ijah dulu duduk menangis sambil memegang perutnya. Kini, warga Banyuragi mulai paham mereka tidak sedang dihantui oleh jin biasa, tapi oleh dosa mereka sendiri. Dan roh Pak Haji belum selesai menuntut. Sejak malam tubuh Pak Haji berubah menjadi belatung putih raksasa, Bu Hajah tidak pernah bicara lagi di depan warga. Ia mengurung diri di rumah besar peninggalan mertuanya, menutup semua jendela, menolak tamu, bahkan memaki siapapun yang berani mengucapkan doa di depan pintu rumahnya. Namun dari dalam rumah itu, terdengar tangisan. Bukan hanya satu suara, tangisan anak kecil, tangisan perempuan tua, tangisan yang seperti datang dari lubang perut. Tetangga sekitar mengaku setiap malam mendengar suara seperti seseorang yang sedang mencakar-cakar tembok dari dalam rumah. Beberapa malam bahkan terdengar suara pintu ditendang dan pecahan kaca. Tetapi saat warga mencoba mendekat, suara itu langsung hilang, diganti oleh bisikan lembut yang sangat mengganggu. "Tolong jangan lihat, jangan intip, jangan campuri urusanku."
Bu Hajah tidak pernah terlihat ke masjid lagi. Tapi yang mengejutkan, ada satu warga yang bersaksi bahwa ia pernah melihat Bu Hajah berdiri di halaman masjid saat hujan gerimis, mengenakan mukena putih yang sudah dipenuhi bercak darah dan kotoran, memeluk sesuatu di balik bajunya, seperti bayi, lalu tertawa tanpa suara. Perempuan itu adalah Embok Warti, penjual kembang di dekat pemakaman. Ia hampir pingsan saat melihat wajah Bu Hajah. Wajahnya itu bukan wajah orang yang waras, ujar Embok Warti gemetar. Matanya kosong, tapi mulutnya terus bergetar, seperti sedang merapal sesuatu. 2 hari setelah pengakuan Embok Warti, kampung kembali gempar. Pagi itu, seorang tukang sayur menemukan tumpukan belatung putih di depan rumah Bu Hajah. Bukan belatung biasa. Ukurannya besar-besar, hampir sebesar jari tangan, menggeliat dan bergerombol seperti bayi yang baru lahir. Mereka keluar dari celah pintu rumah Bu Hajah, seolah berasal dari dalam. Warga yang datang untuk membantu justru terhenti langkahnya ketika mendengar suara dari dalam rumah. "Anak-anak ibu, jangan takut, ibu akan beri kalian makan." Beberapa pemuda yang nekat mengintip lewat jendela langsung jatuh terduduk. Di dalam kamar tengah, mereka melihat Bu Hajah sedang menyusui belatung putih raksasa yang menggeliat di pelukannya. Tubuhnya kurus dan pucat, rambutnya kusut, tapi tangannya penuh kasih memeluk makhluk menjijikan itu seperti anak sendiri. Dan yang lebih mengerikan, belatung itu punya wajah Pak Haji. Salah satu pemuda, Ranto, tak kuat menahan muntah dan langsung kerasukan. Mulutnya bergetar dan tubuhnya kejang. Suara yang keluar dari tubuhnya bukan suaranya, melainkan suara berat yang menakutkan. "Siapa kalian mengusik rumah kami? Ini bukan lagi milik manusia. Ini tempat kelahiran baru, generasi baru yang akan menggantikan kalian yang busuk." Ranto pingsan selama 3 hari. Saat bangun, matanya juling sebelah dan lidahnya selalu menjulur keluar seperti lidah bayi. Ia terus mengoceh soal lorong di bawah rumah Bu Hajah yang dipenuhi telur-telur besar dan suara tangisan dari tanah. Bu Hajah tidak bisa lagi disebut manusia waras. Ia keluar rumah hanya di malam hari, membawa ember berisi bangkai ayam dan kotoran manusia, lalu menuangkannya ke tong sampah masjid. Setiap selesai menyiramkan isi ember itu, ia tersenyum puas. "Biar mereka kenyang, biar mereka tumbuh besar, mereka akan makan dosa kalian." Warga mulai mengusulkan agar rumah Bu Hajah dirazia atau dibakar, tapi ketua RT menolak. Ia berkata, siapapun yang masuk rumah itu, tidak akan keluar dalam keadaan yang sama. Lalu muncullah kejadian yang semakin membuat warga ingin berontak. Seorang bocah kecil hilang saat bermain layangan di dekat rumah Bu Hajah. Namanya Ihsan, anak dari janda muda bernama Rika. Sore itu, Ihsan pamit sebentar untuk mengejar layangan putus, tapi tak pernah kembali. Warga mulai mencari, menyusuri got, pekarangan, bahkan sawah, tapi tidak ditemukan jejak. Sampai malam harinya, di depan masjid, seseorang menemukan sepotong baju anak-anak yang masih baru basah oleh lendir putih. Dan di dalam tong sampah, ada mainan mobil-mobilan kecil yang biasa dibawa Ihsan. Rika berteriak histeris, memukul-mukul tanah, menyumpahi semua warga yang dulu mendukung dan membela Pak Haji. Ia bersujud di halaman masjid, mencakar wajahnya sendiri. "Anakku dibawa belatung. Anakku ditelan dosa kalian." Keesokan harinya, Rika ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhnya kejang sambil menggigit mainan mobil-mobilan milik Ihsan. Matanya putih semua, tidak ada hitamnya. Sejak itu ia tidak bisa bicara. Hanya menangis sambil tertawa di waktu-waktu tertentu. Warga Banyuragi makin kacau. Ada yang pindah. Ada yang membakar rumah sendiri karena percaya rumah itu dikutuk. Tapi tidak satupun yang berani menyentuh rumah Bu Hajah, karena dari dalamnya kini terdengar tangisan belasan bayi, dan semuanya menangis bersamaan tiap malam pukul 2:13. Masjid Banyuragi yang dulunya megah dan ramai, kini perlahan menjadi bangunan yang dihindari warga. Adzan sudah tak terdengar lagi. Para pemuda pengurus takmir masjid satu persatu jatuh sakit atau mendadak ketakutan. Ada yang tiba-tiba kehilangan suara, ada yang kakinya lumpuh sebelah, dan ada pula yang dibawa ke rumah sakit jiwa setelah ditemukan berjalan telanjang sambil menggumamkan nama Pak Haji berulang-ulang.
Namun puncak kegilaan terjadi di hari ke-13 setelah kejadian perubahan Pak Haji menjadi belatung. Pagi itu, Pak Hamdan, marbot masjid yang sudah sepuh, datang seperti biasa untuk membersihkan halaman. Tapi ia langsung jatuh terduduk saat melihat pemandangan di halaman belakang masjid. Tanah kuburan masjid terbelah. 3 nisan besar yang dulu berdiri kokoh, roboh dan patah. Lubang kubur yang semula rapi, kini seperti diaduk dari dalam. Tanahnya terangkat dan terbelah, membentuk rongga besar yang hitam dan berbau bangkai. Tapi yang paling mengerikan bukan lubangnya. Di sekitar lubang itu, tumbuh jamur-jamur putih yang berbentuk kepala manusia. Ya, kepala, lengkap dengan lekuk pipi, mulut, bahkan mata tertutup. Jamur itu tampak seolah sedang tidur. Dan dari sela-selanya, keluar bau busuk menyengat seperti daging busuk yang direndam solar. Warga yang dipanggil untuk melihat kejadian itu langsung histeris. Beberapa menangis, yang lain pingsan, bahkan ada yang muntah darah. Namun yang lebih gila lagi, di salah satu sudut lubang, ada tangan yang mencuat dari dalam tanah. Tangannya menghitam, kukunya panjang dan melengkung, seolah sudah membusuk bertahun-tahun. Tapi dari ujung jarinya, menetes lendir putih kental, mirip seperti yang dulu keluar dari tubuh Pak Haji saat berubah wujud. Pak Hamdan berteriak sambil memanggil nama Allah berulang-ulang. Ia mencoba menutup lubang itu dengan papan dan pasir, tapi papan itu patah sendiri, seolah ada sesuatu dari dalam yang mendorong. Malam harinya, kabut pekat turun di sekitar masjid. Tidak seperti kabut biasa. Kabut ini kental, gelap, dan dinginnya menembus tulang. Bahkan lampu-lampu jalan padam seluruhnya, hanya menyisakan suara lirih dari arah kuburan. Kami belum selesai. Masjid ini belum suci. Beberapa warga yang mencoba mendekat dengan senter, melihat sosok tubuh Bu Hajah berdiri di atas lubang makam, mengenakan mukena yang kini hitam legam dan robek-robek. Di tangannya ia menggenggam botol, dan dari botol itu ia menyiram cairan putih ke dalam lubang sambil membacakan sesuatu dengan bahasa yang tidak dimengerti. Salah satu warga, Arifin, merekam kejadian itu dengan ponselnya. Tapi esoknya, video itu hilang dari galeri, digantikan satu file rekaman suara tangisan bayi selama 7 jam non-stop. Dan kejadian mengerikan kembali datang di malam Jumat. Sekitar pukul 2 dini hari, suara dentuman keras membangunkan warga sekitar masjid. Saat berlarian ke arah sumber suara, mereka mendapati lantai dalam masjid ambruk. Bagian depan mihrab runtuh, dan dari sana keluar aliran cairan putih berbau busuk seperti limbah bangkai. Lumpur itu membentuk jejak seperti ulat raksasa yang melata, memutar, dan mengarah tepat ke tempat Bu Ijah dulu pernah terduduk sambil menangis dan diusir oleh Pak Haji. Warga makin yakin, masjid itu tak hanya dikutuk, tapi telah dijadikan tempat pembalasan oleh makhluk-makhluk yang terlahir dari dosa dan penghinaan. Tak lama setelah itu, kabar mengerikan lainnya muncul. Salah satu santri muda yang dulu kerap membela Pak Haji dan ikut mengejek Bu Ijah, ditemukan tewas di dalam WC masjid. Tubuhnya kaku, wajahnya memucat, dan dari mulutnya keluar cacing-cacing kecil berwarna putih. Di dinding WC, ditemukan tulisan menggunakan darah. Kau bilang dia najis. Sekarang kau tinggal bersamanya. Kematian itu bukan satu-satunya. 3 hari berturut-turut, 3 warga lainnya yang pernah bersumpah akan menjaga kehormatan masjid dari perempuan hamil tak tahu diri, meninggal secara mengenaskan. 1 ditemukan menggantung di kebun belakang dengan tubuh dikerubungi lalat. 1 lagi ditemukan tak bernyawa di dalam bak mandi. Tubuhnya membiru dan perutnya membengkak seperti habis menelan sesuatu. Namun yang paling membuat semua warga membisu adalah kejadian pada malam ke-20. Masjid Banyuragi terbakar. Tapi api itu bukan api biasa. Warnanya bukan merah, melainkan putih pucat, dan tidak membakar kayu, melainkan membakar udara. Suhu di sekitar masjid menjadi dingin seperti es. Tapi kulit siapapun yang berada dekat situ langsung melepuh. Warga tidak melihat siapapun yang membakar. Tapi dari dalam kobaran itu, tampak siluet belatung putih sebesar tubuh manusia merayap naik ke menara masjid, lalu melompat ke dalam kuburan yang terbelah. Setelah itu, semua terdiam. Masjid itu kini kosong. Kuburannya tertutup kabut.
Dan setiap malam Jumat, warga mendengar suara adzan, tapi bukan dari muazin, melainkan dari suara lirih anak kecil dan perempuan menangis. Langit desa Banyuragi tampak gelap meski hari masih pagi. Udara lembab menyelimuti kampung seperti kabut dendam yang belum juga pergi. Warga tak lagi saling menyapa, hanya menunduk ketika berpapasan, menutup pintu lebih cepat, dan berusaha tidak menyebut-nyebut nama Pak Haji atau Bu Hajah. Namun di tengah suasana yang menyesakkan itu, satu sosok muncul kembali. Bu Ijah. Ia kembali dari Jakarta dengan tubuh kurus dan wajah tegar. Tak ada senyum, tak ada salam. Ia hanya berdiri di depan masjid yang kini hangus dan rusak, membawa koper kecil dan tas lusuh di punggungnya. Sebagian warga terkejut melihatnya masih hidup. Sebagian lain bergidik, mengira ia akan membawa lebih banyak malapetaka. Namun Bu Ijah hanya berkata satu kalimat saat ditanya oleh tetangga. Aku kembali untuk menggali apa yang mereka kubur hidup-hidup. Tak banyak yang tahu, selama di Jakarta, Bu Ijah tinggal di rumah kontrakan kecil milik seorang mantan wartawan yang pernah ia tolong semasa muda. Pria itu membantu Bu Ijah mengumpulkan bukti, saksi, dan dokumen tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum ia diusir dari kampung. Bukti pertama, surat nikah palsu antara Pak Haji dan seorang janda kaya yang digunakan untuk merebut tanah wakaf masjid. Bukti kedua, rekaman pengakuan bidan yang dipaksa menyatakan kehamilan Bu Ijah sebagai hasil zina, padahal sang bidan tahu benar bahwa Bu Ijah menikah secara sah di luar desa. Bukti ketiga, surat laporan ke Kementerian Agama soal penyalahgunaan dana masjid oleh Pak Haji dan kroninya. Surat itu tidak pernah sampai ke tangan pejabat, karena dicegat oleh oknum petugas kantor desa yang ternyata satu geng dengan Pak Haji. Semua dokumen itu kini dibawa Bu Ijah dalam tasnya. Dan hari itu juga, ia menuju balai desa. Tapi belum sampai ke sana, sekelompok warga menghadangnya. Di antaranya ada anak dari Bu Hajah, menantunya, dan 2 mantan takmir masjid. Kau pikir kami akan diam melihat kau bawa-bawa kertas busuk itu? Kata salah satu dari mereka sambil mencengkeram lengan Bu Ijah. Namun Bu Ijah hanya menatapnya tajam. Sudah cukup kalian mencaci aku. Tapi kalau kalian ingin menyusul ayah kalian menjadi bangkai melata di tong sampah, silakan sobek surat ini. Ucapan itu membuat mereka mundur. Tatapan Bu Ijah tidak lagi seperti wanita yang dulu. Kini ada kekuatan aneh dalam sorot matanya. Seolah-olah ia bukan sendiri. Seolah-olah ada makhluk lain yang berbicara bersamanya dari dalam tubuhnya. Warga lain mulai berdatangan. Bisik-bisik makin kencang. Ada yang mendukung Bu Ijah, ada yang mencibirnya, tapi tak satu pun berani menyentuhnya. Hari itu, Bu Ijah berdiri di halaman balai desa dan membacakan semua kebenaran yang telah dikubur. Tentang penggelapan dana masjid oleh Pak Haji untuk membeli sawah. Tentang tanah makam yang dijual diam-diam lalu ditimbun kembali agar terlihat seolah masih digunakan. Tentang kehamilannya yang sah, tapi difitnah oleh Pak Haji agar warga makin membencinya. Dan tentang sumpah yang ia ucapkan malam sebelum pergi ke Jakarta, ketika ia berdoa di bawah menara masjid. Jika aku tidak bisa membersihkan tempat ini, biar Allah yang melakukannya dengan cara yang paling hina untuk orang yang paling sombong. Warga terdiam. Beberapa mulai menangis. Beberapa berteriak histeris sambil memukul tanah. Dan beberapa orang yang dulu paling keras memfitnah, langsung berlari pergi sambil menutup telinga mereka. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah kejadian sore harinya. Langit desa berubah merah darah. Angin bertiup kencang. Dan di halaman masjid yang hangus, terlihat seekor belatung putih sebesar manusia melata naik ke menara, lalu menjerit keras seperti bayi, sebelum meledak menjadi ribuan belatung kecil. Belatung itu menyebar ke selokan, ke dalam rumah-rumah warga yang terlibat, masuk ke kasur, ke panci, bahkan ke keran air. Mereka hanya muncul di rumah-rumah yang dulu ikut menandatangani pengusiran Bu Ijah. Dan setiap kali belatung itu muncul, terdengar bisikan kecil. Kalian yang menyuburkan tanah dosa ini, kini waktumu panen. Malam itu, satu kampung tidak tidur. Bu Ijah hanya duduk di depan rumah peninggalan orang tuanya, sambil menatap kosong ke arah masjid. Ia tidak bicara, tapi dari matanya mengalir air mata. Satu persatu,
Perlahan dan di atas pangkuannya, seorang bayi mungil yang dulu mereka sebut sebagai anak haram kini tertidur dengan damai. Hari demi hari berlalu, tapi suasana desa Banyuragi justru semakin menggelap. Setelah semua kebenaran terungkap, alih-alih tobat dan kembali ke jalan Allah, segelintir warga malah tenggelam dalam kegilaan yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Mereka yang dulunya sangat membela Pak Haji, kini berbalik arah. Tapi bukan menuju kebaikan, mereka justru membangun tempat pemujaan di dekat kuburan masjid. Mereka menamai tempat itu dengan sebutan Ruang Sujud Putih. Di sana, mereka meletakkan lilin-lilin berwarna abu, bunga bangkai, dan sisa-sisa tanah dari tong sampah tempat Pak Haji terakhir meronta sebagai belatung raksasa. Mereka percaya, jika mereka memuja belatung itu, mereka akan mendapatkan kekuatan yang mampu melawan kutukan Allah. Yang paling menyakitkan adalah, beberapa tokoh masyarakat bahkan ikut serta. Orang-orang yang dulu dianggap sesepuh dan pemimpin adat, kini ikut menggelar ritual di malam Jumat dengan pakaian putih berkerudung goni. Mereka membacakan doa-doa aneh, lalu menyiramkan air rendaman bangkai ayam ke tanah, berharap belatung putih muncul dan memberkati rumah mereka. Bu Ijah hanya bisa mengurung diri di rumah, bersama bayinya yang makin tumbuh sehat. Namun ia tahu, ini bukan hanya persoalan dendam dan kutukan. Ini sudah menjadi ujian besar bagi warga desa yang hatinya benar-benar busuk. Sementara itu, bangunan masjid yang terbakar tak pernah direnovasi. Tapi anehnya, bangunan itu tidak roboh. Justru semakin hari, bentuknya semakin menggembung seperti perut busuk yang menahan gas mayat. Kubahnya retak dan dari celah-celahnya keluar cairan putih yang meleleh seperti nanah. Suatu malam, beberapa remaja iseng mencoba masuk ke dalam masjid. Mereka ingin membuat konten video viral dan menunjukkan bahwa tidak ada yang mistis di sana. Tapi keesokan paginya, ketiga remaja itu ditemukan tanpa mata, telinga berdarah, dan lidah yang menghitam seperti arang. Di dada mereka tertulis tulisan dengan darah. "Kami bersujud, kalian mempermainkan." Sejak saat itu, masjid tidak lagi dikunjungi. Tak ada adzan, tak ada sholat, bahkan pemakaman pun tak dilakukan di sekitarnya. Semua warga yang meninggal dimakamkan jauh keluar desa. Namun keanehan tak berhenti sampai di situ. Beberapa warga mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka mengaku melihat sosok Pak Haji dalam wujud belatung putih, tapi kini tubuhnya tumbuh sayap, dan ia melayang di langit malam, meneteskan cairan kental ke atap rumah orang-orang yang dulu mengejek Bu Ijah. Mereka yang rumahnya terkena cairan itu, besok paginya akan mengalami gangguan. Anaknya kerasukan, istrinya keguguran, atau bahkan seluruh hewan ternak mati tanpa sebab. Ironisnya, warga yang justru tak terkena musibah adalah mereka yang ikut dalam ritual sujud putih. Dari sinilah kekacauan semakin menjadi. Sebagian warga justru berbalik menyalahkan Bu Ijah. "Kalau saja kau tidak datang membawa semua ini kembali, kami masih hidup tenang," teriak seorang mantan pengurus masjid sambil melempar batu ke pagar rumah Bu Ijah. Tapi Bu Ijah hanya menatapnya, tak bicara sepatah kata pun. Ia tahu, orang-orang itu telah memilih untuk menyembah yang busuk daripada bertobat dan membersihkan hati mereka sendiri. Di malam ke-40 sejak kejadian pertama, masjid berubah total. Dari kejauhan, warga melihat bangunannya seperti mengembang menjadi makhluk. Dinding-dinding masjid tampak berdenyut seperti kulit hidup. Kubahnya tampak bernafas. Dan dari dalam, terdengar suara berbisik seperti serangga. "Sujud, sujud, sujud pada yang busuk." Beberapa warga yang sudah tak tahan akhirnya meminta bantuan ulama dari luar desa. Mereka memanggil seorang ustadz tua dari daerah seberang yang dikenal mampu membersihkan tempat angker dan pernah memimpin pengusiran jin di pabrik tua. Namun saat sang ustadz menginjakan kaki di halaman masjid, tanah langsung retak, dan dari dalamnya muncul belatung-belatung kecil yang naik ke kakinya. Sang ustadz langsung jatuh dan kejang-kejang, lalu pingsan dengan mulut berbusa. Ia hanya sempat mengucap satu kalimat sebelum dibawa pergi. "Ini bukan jin. Ini bukan sihir. Ini tubuh manusia yang menjijikan menjadi tempat tinggal makhluk laknat." Semua orang mulai menyadari, ini bukan sekadar azab.
Ini adalah bentuk pembusukan iman yang sudah berjalan terlalu lama. Dan sekarang, mayat-mayatnya mulai bangkit dalam bentuk belatung, mencari siapapun yang hatinya masih penuh kebusukan dan kebohongan. Yang ironis, Bu Hajah belum pernah terlihat lagi. Ada yang bilang ia meninggal diam-diam dan dikuburkan tanpa doa. Ada juga yang berkata ia masih hidup dan bersembunyi di dalam masjid, menyatu dengan makhluk yang dulu menjadi suaminya. Yang pasti, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam masjid terdengar suara dua orang. Suara wanita membaca ayat suci dengan terputus-putus, dan suara belatung raksasa melata di bawah sajadah. Fajar tak pernah benar-benar menyingsing di desa Banyuragi sejak malam itu. Langit hanya menampilkan warna abu pucat, seolah matahari sendiri jijik untuk menyentuh tanah yang penuh kebusukan. Warga semakin tak waras. Mereka yang dulunya bangga dengan status kampung santri kini justru berlomba-lomba memuja masjid busuk yang menggelembung seperti tubuh mayat. Mereka membawa persembahan aneh, bangkai ayam, rambut manusia, bahkan janin kambing. Semua untuk menenangkan sang belatung putih. Tapi sekeras apapun mereka mencoba menyembah, kehancuran tetap datang perlahan dari dalam rumah mereka sendiri. Di satu rumah, seorang bapak tua mendapati istrinya mulai memakan belatung dari lantai setiap malam sambil tertawa. Di rumah lain, anak-anak kecil yang dulu hafal juz amma kini berzikir dengan bahasa asing sambil memandang pojok gelap rumah dan menyebut-nyebut nama Pak Haji. Di rumah Bu Ijah, malam demi malam makin sulit dijalani. Bayinya yang dulu tenang kini sering menangis tanpa henti, terutama setiap adzan maghrib. Bahkan, adzan pun kini tak lagi terdengar dari menara masjid. Suaranya tergantikan oleh dengung rendah yang seperti suara ribuan serangga. Pada malam ke-99, hal yang tak pernah dibayangkan akhirnya terjadi. Langit desa retak seperti kaca. Dari langit yang terbuka itu, terlihat warna hitam tebal dan kilatan merah seperti daging busuk. Suara bayi menangis menggema dari langit, tapi bukan tangisan yang menyedihkan melainkan tangisan marah, menyayat, menusuk telinga seperti pisau gergaji. Semua warga keluar dari rumah. Mereka melihat ke langit dan berlutut. Tapi bukan karena takjub, melainkan karena mereka mulai muntah darah dan belatung dari mulut masing-masing. Tubuh-tubuh mereka menggeliat. Kulit mereka melepuh dan dari pori-pori keluar cairan putih pekat. Dari retakan langit itu, perlahan muncul sosok Pak Haji dalam wujud belatung raksasa. Kini bersayap dan matanya bersinar merah. Ukurannya melampaui menara masjid. Tubuhnya penuh luka-luka yang terus mengeluarkan nanah panas. Di punggungnya, menempel tubuh Bu Hajah. Wajahnya setengah meleleh, tapi mulutnya tetap tersenyum miring. Sosok itu melayang di atas desa, lalu mulai mengeluarkan dahak putih yang mengguyur seluruh atap rumah. Apapun yang tersentuh cairan itu langsung hancur, membusuk, dan mengeluarkan bau busuk yang menyiksa paru-paru. Bu Ijah menggenggam bayinya erat-erat dan hanya bisa menangis. Ia tahu waktu telah tiba, namun ia tidak lari. Ia tidak sembunyi. Ia keluar rumah dan berdiri tepat di bawah menara masjid. Lalu, ia berteriak, "Jika kau datang untuk merenggut dunia yang telah busuk ini, maka tenggelamkan aku bersamanya. Tapi jangan ganggu anak-anakku. Jangan cabik lagi tanah Allah dengan tanganmu yang kotor, Pak Haji." Mendengar itu, belatung raksasa menghentikan terbangnya. Ia menunduk, menatap Bu Ijah dengan ribuan mata kecilnya. Tak ada suara, tak ada gerakan, hanya keheningan yang membekukan. Tiba-tiba dari tubuh bayi di pelukan Bu Ijah, keluar cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu membentuk kubah, lalu meledak perlahan, mendorong udara busuk menjauh. Belatung-belatung yang berterbangan mulai meleleh dan berubah menjadi abu. Pak Haji dalam bentuk belatung raksasa menggeram. Tubuhnya bergetar keras, lalu retak dari bagian perut. Suara jeritannya mengguncang bumi. Tubuh Bu Hajah yang menempel di punggung belatung itu terbakar perlahan hingga hilang menjadi debu. Dan akhirnya, tubuh belatung putih itu meledak dalam kilatan hitam dan putih, menyebarkan kabut bau busuk ke seluruh penjuru langit sebelum menghilang. Langit kembali biru. Tapi semua rumah, semua pohon, dan semua tempat yang pernah disentuh kebusukan itu, kini tinggal puing. Warga tersisa hanya beberapa.
Sebagian besar telah berubah menjadi makhluk setengah manusia yang hilang kesadarannya. Masjid tak lagi ada. Di tempatnya, hanya tersisa lubang hitam besar seperti bekas liang lahat raksasa. Diam tak bersuara. Bu Ijah masih berdiri. Bayinya dipelukan kini tersenyum kecil. Dan dari jauh, satu demi satu burung-burung putih mulai datang ke desa, seolah Allah telah mengirim penanda bahwa kehadiran ibu dan anak ini adalah awal dari pembasuhan luka yang lama. Namun luka itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Sebab di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama mengambang dari dalam lubang hitam bekas masjid itu, masih terdengar bunyi lembut seperti desir ulat dan bisikan lirih penuh kebencian. Kalian semua adalah bangkai yang belum dikubur. Setiap aib yang kita buka tentang orang lain, terlebih dengan niat merendahkan, akan kembali pada diri kita sendiri dengan cara yang tak disangka. Tidak ada satupun manusia yang berhak mencela sesamanya, apalagi yang sedang diuji. Jangan pernah anggap hina seseorang yang sedang jatuh, karena bisa jadi di hadapan Allah, Dialah yang lebih mulia daripada kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Quran Surat Al-Hujurat 11. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran dari perbuatan tercela yang sering kita anggap sepele. Setiap kejadian, meskipun dibungkus dengan fantasi, menyimpan pesan moral untuk direnungkan bersama. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh atau membuka mata, tolong bantu dengan like, komentar, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukunganmu. Dan bagi kamu yang sudah like, komen, dan subscribe, kami doakan panjang umur, dimudahkan rezekinya, serta anak dan cucunya kelak menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita horor moral berikutnya.